Mereka mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Itulah yang kami lakukan di FI Mulia. Mencetak generasi cerdas mungkin semua akan bisa, tetapi mencetak generasi dengan mutu unggul lewat ilmu dan takwa dimulai sekolah tempatnya. Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga sehat semua ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Purwaningsih. Dan hari ini kita belajar ke Muhammadiyahan. Dengan materi apa anak-anak? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga sehat semua ya. Hari ini kita belajar ke Muhammadiyahan bab 3 dengan materi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu bersama Ustazah Purwaningsih. Nah, anak-anakku, seperti biasanya sebelum pembelajaran Ustazah mau sampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban mencari ilmu, siswa mampu mengidentifikasi keutamaan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan terakhir siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, sekarang perhatikan penjelasan Ustazah ya. Anak-anakku, sebagai pelajar Muhammadiyah yang baik, kalian harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Ada dalam surat Al-Alaq. Di situ terdapat kata-kata Iqra yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mencari ilmu. Nah, anak-anakku, ilmu agama itu paling utama kita pelajari. Kenapa? Karena berhubungan dengan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu umum juga sama sangat pentingnya. Kenapa kita belajar ilmu umum? Karena untuk bekal kita hidup di dunia ini nantinya. Jadi antara ilmu agama dan ilmu umum harus seimbang. Sama-sama harus kita pelajari dengan baik untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, anakku, sekarang saya mau menjelaskan yang pertama tentang kewajiban mencari ilmu. Sebagai pelajar Muhammadiyah tidak boleh malas dalam belajar, harus tetap semangat. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak ke sekolah, kita belajarnya di rumah. Kita tetap tidak boleh malas, harus semangat. Karena niatkan dalam hati kita bahwa belajar karena Allah. Jadi niatkan dalam hati kita sungguh-sungguh bahwa saya belajar itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji ya, tapi karena Allah. Nah, anak yang malas belajar atau orang yang malas belajar itu bisa membuat bodoh. Maka itu kita harus belajar. Kalau kita bodoh, nanti akan mudah dibohongi sama orang. Jadi tidak boleh bodoh, apalagi anak-anak muslim, anak-anak Islam tidak boleh bodoh, harus pintar semuanya. Dan kalau bisa harus semangat semuanya dalam mengejar ilmu. Nah, anak-anakku semuanya, bersungguh-sungguh dalam belajar itu bisa membuat kita sukses di kemudian hari. Maka itu kita tidak boleh malas. Karena dengan belajar kita akan memperoleh ilmu. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu yang kita dapatkan tadi dengan belajar bisa memberikan kebaikan dan kemudahan dalam kehidupan kita nanti di dunia maupun di akhirat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Maka itu jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk mencari ilmu, dan jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk beribadah, supaya nanti derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belajar itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan kita belajar itu karena Allah, karena ini ibadah kepada Allah. Insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Dan orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu itu artinya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya anak-anakku sekarang ya, tentang keutamaan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Dengan berilmu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang batil. Dan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kemuliaan bagi mereka yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga, dan dipahamkan urusan agamanya, dan seluruh malaikat itu ridho padanya. Subhanallah ya anak-anakku ya. Orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Subhanallah sekali. Maka itu kalian jangan malas-malas untuk belajar ya anak-anakku ya. Semangat terus menuntut ilmu dan niatkan beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya yang D, pahala orang yang berilmu itu akan mengalir walaupun orang tersebut akan meninggal dunia. Ya, walaupun orang tersebut meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Contohnya anak-anakku ya, kalian mengajari teman kalian mengaji, kemudian teman kalian itu sampai bisa mengaji, terus kalian meninggal dunia, pahalamu itu terus mengalir anak-anak. Kenapa? Karena anak yang tadi sudah kamu ajarin tadi mengaji, dia ngajarin lagi orang lain, pahalamu nanti mengalir. Subhanallah ya. Dan orang yang menuntut ilmu itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu rezeki. Subhanallah, banyak sekali ya kebaikannya dalam kita menuntut ilmu ya. Sama Allah diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, anakku itu tadi penjelasan Ustazah. Nah, kalian bisa belajar lagi ya di buku Kemuhammadiyahan apa yang sudah dijelaskan Ustazah tadi di bab 3 halaman 39 sampai 46. Jangan lupa juga Nana halaman 46, 47 dibaca ya, karena ada cerita yang menarik dan sangat bermanfaat. Tugas Kemuhammadiyahan hari ini anak-anakku perhatikan ya, diulangi lagi sama Ustazah. Tugas Kemuhammadiyahan hari ini halaman 56. Ya, jumlahnya 5 soal, dikerjakan di buku paket. Ya, tugasnya diulangi lagi sama Ustazah, halaman 56, hanya 5 soal dan dikerjakan di buku paket. Ya, sekian ya Ustazah. Pesan Ustazah, tetap jaga kesehatan dan rajin ibadah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.